Halo semuanya, kembali lagi di Linkit dan kita bareng Uncle Joe. Yes. Aku Bilal, seperti biasa kita akan bahas tentang hal-hal yang inspiratif. Aku mau langsung aja to the point nih. Kira-kira boleh nggak ceritain gimana perjalanan awalnya seorang Uncle Joe nih sampai di titik saat ini? Perjalanan awal. Iya, Wow. Eh BTW gua lu oke, aman? oke, aman. Ya. Jadi gue sendiri backgroundnya kontraktor. Hmm, Jadi gue pernah kerja di perusahaan landscape 2006, lalu ke Pekanbaru 2013. Nah disitulah start landscape kontraktor. Dari landscape lalu ke sipil 2014. Cuma sempat kebakaran hutan 2014-2015. Jadi akhirnya balik ke Bogor for good. oke. Nah, terus gue bikin usaha landscape yang sama seperti di Pekanbaru, cuman gak running well seperti di Pekanbaru. Cuma kepikiran dapat ide karena kita meeting sama klien sama orang itu di coffee shop. Akhirnya kita punya ide kenapa nggak bikin coffee shop sendiri untuk jadi showcase orang-orang datang tuh untuk ngasih lihat kalau kita tuh kontraktor loh I see. gitu. Jadi supaya jadi jendela lah untuk orang bisa, oh ternyata di sini kerjaan-kerjaannya begini-begini. Gue mau pasang beberapa foto-foto gitu ya. Seperti lounge-nya sebuah kantor lah, kan ada coffee shop corner gitu. Iya, iya. Tapi pada berjalannya ternyata menyenangkan buka warung kopi itu. Menyenangkan dan gue ngerasa lebih happy. Kalau di kontraktor tuh lebih stress levelnya tuh beda gitu. Jadi gue ngerasa lebih happy dan 2020 gue tinggalin kontraktornya. Berarti fase dari 2017 2017 itu gue menyusun coffee shopnya ya, tapi untuk usaha kontraktornya kan berjalan. masih berjalan. Jalan. Nah Dan di jadi coffee shopnya di 2017 menyusun idenya muncul Oktober, November, Desember, Januari itu pembangunan, Februari kita 2018 tanggal 10 buka coffee shop pertama. Tapi itu awalnya cuma berdua atau bertiga sama tim? Sebetulnya berdua investor ya kakak sendiri gitu ya yang modalin. Gue yang punya tempat, akhirnya kita kerja bareng. Ada 2 teman yang ngebantu lah partner. Gitu. Oke, di titik mana kemudian Uncle Joe itu benar-benar kayak growing dan ngerasa bahwa wah usaha gua nih benar-benar ada hasilnya itu. Growing sebetulnya sejak tahun pertama itu bertumbuh ya. Kita cukup direspon baik sama warga Bogor. Sampai titiknya sepinya pandemi ya. Jadi dari awal tuh sampai kita pandemi tuh rame terus Uncle Joe. Perubahan totalnya tuh pandemi, sepi itu sampai akhirnya 2 bulan setelah pandemi kita berusaha untuk survive di tahun itu. Tapi merasa menghasilkannya atau bertumbuh pesat pertumbuhannya mungkin 2022 ya waktu outlet yang disurkan itu buka. Itu sampai hari ini viral terus soal tempat itu. Oh iya, aku ngerasain sih waktu itu pertama kali ke Bogor. Teman aku ajak ke Uncle Joe Ya. dan harus waiting list kok. Tapi ya kenal langsung ownernya nih bisa ini dong. Oke, jadi aku yang notice-nya Uncle Joe ini juga growing juga di sosial media. Jadi mungkin ada coffee shop yang secara offline dia growing, tapi secara online dia malah nggak dikenal gitu. Tapi ini aku lihat balance antara offline dan online-nya. Dan kenapa kemudian sosial media itu sangat penting bagi Uncle Joe gitu? Pertama gue sendiri bukan orang kopi, gue bukan pecinta kopi, no. Tapi waktu mau buka usaha kopi, yang gue tahu di era digital ini kita perlu growth secara digitalnya. Yeah. Nah jadi waktu itu gue ambil kursus online tentang digital marketing. Jadi Uncle Joe itu sebetulnya warung kopi dengan effort digital. Jadi benar-benar gue garapnya digital. Traffic sama konversi, gue logikanya, maksudnya rumus dari digital marketing itu kan traffic sama konversi. Yeah. Jadi gue cuma fokus di traffic untuk mendatangkan keramaian di warung kopi. Jadi logikanya gitu, dengan ramai ada konversi dia, orang yang beli. Benar. Jadi hanya fokus di situ sampai sekarang. Wah, Jadi ternyata udah belajar digital marketing. Iya, jadi sebelum buka warung kopi justru ambil kelas dulu digital marketing. Karena eranya udah berbeda banget sama dulu. Jadi zaman dulu sama sekarang tuh udah nggak korelasinya, udah jauh.
Berarti ambil kelas digital marketing ketika udah buka Uncle Joe kan? Belum. Oh belum. Oh, I see. Berarti udah secara nggak langsung udah ke planning dong? Sudah. Oh. Jadi kita memang fokusnya di digital ya, mendatangkan traffic dari Google juga kita ikut kelas-kelasnya Google. Karena perlu upgrade. Kita ngelawan anak-anak muda sekarang yang udah lahir di era digital, kita harus belajar khusus tentang digital. Oke, sekarang udah berapa cabang? Baru 8. Wah, jangan baru dong. Itu udah luar biasa. Target dari 10 cabang, ini baru 8. Tapi di seluruh Bogor. Oh, luar biasa. Yang satu itu aku datang di Surya Kencana. Surken ya. Oh, itu luar biasa sih, luar rame. Itu anomali tuh. Iya, itu kemarin ada aku buka Instagram juga, atau aku lihat konten langsung Uncle Joe yang konten itu jalan masuk ke sana kan sebenarnya asri benar-benar rapi, tapi ada beberapa yang titik sampah gitu ya. Itu kan menurut aku beda, nggak jarang ada kayak orang-orang kayak founder yang langsung ngontenin punya konten tapi ada hubungan dengan lingkungan. Itu kenapa ngonten kayak gitu? Jadi memang gue tuh mau menginfluence, kan coffee shop tuh banyak banget. Banyak banget di Bogor tuh, waduh. Itu jumlahnya di tahun 2018 aja 400-an outlet. Sekarang mungkin udah nyampe 1000 kali di Bogor. Jadi gue mau berkampanye satu coffee shop itu peduli lingkungan sekitar aja. Bukan Pandawara Group ya yang memang global gitu. Tapi satu coffee shop peduli aja sama lingkungan. Nah, gue pengen berkampanye tentang itu. Makanya kita tiap Sabtu ada kegiatan bersih-bersih, got, sampah-sampah. Nah, Surken itu kan Sabtu Minggu itu ramai dikunjungi sama banyak orang dari berbagai kota daerah gitu. Jadi kayaknya jadi etalase melihat kota Bogor bersih itu ya Surken sebetulnya. Cuma Surken ini kan dekat pasar. Jadi sampah pedagang kaki lima itu buang sembarangan. Bahkan ada yang pipis sembarangan gitu. Jadi itu yang menggerakkan gue untuk pengen berkontribusi buat lingkungan. Nah, dengan gue berkonten itu banyak yang terpaksa untuk ayo deh kita beresin gitu. Karena nyampe ke Pak Wali gitu-gitu. Ya, aku notice juga di komen sama Pak Wali kan. Oke. Wah, ya, itu luar biasa sih. Jadi the power of digital marketing itu kepake di sosial media Uncle Joe. Dan menurut Uncle Joe nih, seberapa penting sih sekarang orang-orang itu jadi seorang kreator, gak cuma yang bukan pemilik bisnis ya, tapi sekarang pemilik bisnis juga kadang dituntut jadi kreator. Seberapa penting menurut Uncle Joe? Kayaknya gue kalau nggak ada sosmed, tidak berkonten, kayaknya nggak akan sebesar sekarang. Jadi menurut gue ya itu penting banget ya, sangat penting bahkan. Oke, dan sekarang kan lagi trendingnya digital product tuh. Aku notice juga ikut ambil bagian di digital product tuh. Kira-kira digital product apa yang digital product tuh maksudnya link ID ya? Iya. Jadi dulu itu gue tuh ngikutin si Agus Leo gitu. Jadi konten dia banyak tentang mempermudah untuk orang mengenalkan produk kita secara digital dan langsung bisa check out di situ. Itu sangat membantu banget sampai hari ini tuh kita memaksimalkan link.id untuk menjual digital produk kita. Salah satunya workshop bisnis kopi kita kan ada yang online atau offline. Semua kita taruh di situ. Bahkan kelas-kelas kayak misalkan ngebedah waktu pandemi itu banyak banget ngebedah ini cara BEP, cara bikin konten, sosial media memaksimalkan bikin shortcast gitu tentang kegiatan-kegiatan pelatihan ya gue taruhnya di link.id itu gampang banget. Tapi itu berhubungan sama kopi kah, barista kah? Uncle Joe. Uncle Joe ini kan si Uncle ini kan konsepnya tuh si Uncle dan ponakan. Jadi audiensnya tuh dibilang ponakan Uncle Joe. Oh, I see. Nah, si Uncle ini Uncle yang baik hati tentu sama ponakannya. Jadi dia banyak ngebantu, banyak bikin kelas, ngajarin ponakan-ponakan. Iya. Nah, cara untuk ikut kelas-kelasnya ini kan butuh satu platform untuk jadi seperti landing page lah. Iya. Gitu. Dan ketemu sama link.id itu membantu kita banget. Nah, si Uncle ini kan dia udah punya coffee shop ya. Ya. Dia kalau lihat keponakannya juga mau bangun coffee shop kan dia otomatis bantu ya. Iya, dia ada kelas untuk bahkan ada program mentoring atau pendampingan. Dan itu secara lifetime dikasih. Dan apa yang membedakan yang jadi diferensiasi Uncle Joe ini punya workshop dengan kelas-kelas coffee shop yang lain?
Jadi sudah normal banget. Kan kita ada satu statement mungkin sering dengar kali teman-teman ya. Panji itu pernah bilang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi waktu bikin Uncle Joe itu kita perlu ngangkat bedanya apa sama coffee shop lain. Uncle Joe memilih jalur edukasi, bukan entertain, bukan yang apa namanya kayak nobar atau live music gitu. Kita nggak ada live music, tidak ada nobar juga. Jadi kita ke edukasi, cuman edukasinya yang membedakan. Kalau sebuah coffee shop bikin pelatihan barista itu normal umum. Kalau coffee shop bikin kelas sensori ataupun tentang latte art gitu ya, itu umum dan mudah dilakukan sama coffee shop. Tapi nggak ada satu coffee shop bikin pelatihan cara membuka coffee shop. I see. Jadi nggak ada itu. Itu kan seperti bikin kompetitor. Gitu. Jadi melanggar hierarki sebetulnya. Tapi yang membedakan karena gue goalsnya. Nah goalsnya gue tuh kenapa bikin pelatihan bisnis kopi? Karena gue mau influence banyak orang untuk masuk dunia usaha. Bagus. Nah karena Indonesia itu kita jumlah entrepreneur kita data BPS 2018 saat itu 3,1. Even hari ini pun 2024 masih di bawah 4%. Sedangkan kita butuh di angka 12-14% untuk jadi negara maju. Kita kalah jauh sama tetangga kita. Singapura, Thailand itu 6-7% jumlah entrepreneurnya. Nah gue mau berkontribusi lah sedikit aja untuk melahirkan para pengusaha di industri kopi. Wah luar biasa ini insight-nya, keren banget. Karena menurut aku dari tujuannya aja tuh udah mulia. Karena orang kan kalau buka kompetitor ya, jadi ini kita udah ngajar orang, tiba-tiba ada pesaingnya Uncle Joe, misalnya Auntie Joe atau apa, tiba-tiba malah growing dan kita collab. Nggak pernah kepikiran kayak gitu? Kayak kita malah bantuin, beberapa peserta workshop kita udah punya 2-3 cabang. Wow. Dan kami bangga ya, gue secara pribadi seneng malah melihatnya. Bangga ketika melihat teman kita sukses, teman kita berhasil, bahkan lebih besar dari Uncle Joe itu gue bangga banget. Nggak merasa tertinggal ataupun jadi rendah diri gitu, iri gitu, enggak. Sama sekali enggak. Berarti tadi digital produknya itu dalam bentuk workshop. Ada digital produk lain nggak yang selama ini Uncle Joe itu mau ekspansi? Digital apa? Digital produk lain nggak? Lain. Nah, gue baru lihat fitur baru dari Link ID itu kita bisa jualan video. Oh iya benar. Ya, itu gue baru lihat tuh beberapa, kan selama ini cuma gue maksimalin di workshop. Iya benar. Online maupun offline. Ya. Tapi ini ada satu video yang kita monetize ya. Nah, itu menarik tuh. Kita bisa juga bikin e-course gitu kayak Uncle Joe take aja 10 video terus kayak step-step langkah pertama bangun coffee shop segala macam itu. Nah itu lagi mau gue coba. Belum dibikin sih, tapi fiturnya udah lihat tuh. Itu kalau bikin mah meledak itu. Iya. Tapi per hari ini Uncle Joe itu kan ada 8 cabang ya. Yang pertama tadi dekat stasiun Bogor ya. Pasti ada dong kayak tawaran-tawaran dari luar kota Bogor untuk itu, kenapa memilih enggak? Banyak ya. Banyak banget. Gue pribadi pengen sekali Uncle Joe tuh ada di Jogja, Bali, Manado. Itu 3 kota yang jadi target. Tapi gue punya kekhawatiran. Karena Indonesia ini kan orangnya nggak gitu menghargai SOP. Gitu. Jadi kalau kita buka franchise, event kemitraan, gue tuh agak worry gitu. Jadi belum pede lah sistemnya Uncle Joe bisa sesolid brand-brand yang sudah siap untuk di franchise. Jadi gue sendiri belum pede dengan sistemnya Uncle Joe. Karena kan gue bukan orang F&B. Oh iya. Gue masih memvalidasi diri nih sebenarnya game teori gue tuh jalan atau enggak sih. Ini baru running di 8 outlet. Target gue kan di 10. Mungkin setelah 10 gue coba tata legal dan lain-lain. Kalau udah ready pasti kita akan info ke publik. Tapi sekarang kalau untuk sosial media terus kayak tim-timnya dalam konteks F&B ya ini itu semua in-house ya, orang-orang dalam Uncle Joe, nggak kayak pakai outsourcing, nggak ada ya? Enggak. Oh, semuanya karyawan kita. Sampai ke sosial medianya tuh benar-benar sosial media kan sendiri, gue nggak ada tim. Uncle Joe sendiri langsung? Sendiri, yang edit, take video. Serius? Wah, luar biasa nih. UncleJoeCoffee.id ya. Kalau yang hitam, yang logonya hitam. Tapi yang logo kuning itu gue udah industri aja. Gue hire freelance untuk berkonten tentang produk, tempat dan lain-lain. Oh iya. Aku notice, aku buka yang hitam tadi, yang 90.000 ya. Itu yang gue pegang sendiri. DM semuanya
Gokil. Ini kan saya harus notice ya. Kalau kalian DM ada kritik, saran atau apapun yang membangun itu yang tanggapi orangnya langsung loh. Langsung. Kalau komennya jelek, gue bilang admin. Iya, iya. Ini admin saya gitu. Iya, lucu. Jadi ngomongin digital marketing, jadi per hari ini orang-orang kan kayak ngerasa bahwa di sosial media itu kan itu fake atau kayak orang berlebihan gitu. Dari kacamata seorang keju yang aku notice konten-kontennya kayak autentik aja, kayak apa adanya gitu. Itu gimana nanggapinnya? Nanggepin akun-akun fake Kayak atau orang melihat bahwa sosial media itu kayak serba bohong gitu. bohong. Oke. Setuju, memang betul. Tentu di sosmed itu semuanya hal yang baik yang kita keluarin, jeleknya enggak. Plus minus ya. Cuman kalau gue pribadi nggak terlalu mikirin sih itu. Pokoknya kita menyampaikan apa adanya. Kalau Uncle Joe kan apa adanya yang disampaikan. Gue nggak bermake up dulu gitu di sosmed, lugas. Makanya pernah jadi kasus kan waktu 2023. Orang mungkin berharap DM Uncle Joe tuh diresponi seperti halnya lu nge-DM customer service. Nah ini nge-DM gue langsung gitu. Yang gue belak-belakan kalau ngomong. Kan sempet ribut dan viral. Jadi gue jujur ya tampil aja apa adanya. You can deal with me or leave me gitu. Ya. Gitu sih, nggak terlalu peduli juga. Oke. Jadi per hari ini workshop itu udah berjalan berapa lama ya kalau boleh tahu? Workshop sejak kita buka itu 2018 Februari, sekarang udah 72 kali. Gokil. Gitu. Dan di LinkedIn mulai kapan di workshop? LinkedIn, aduh gue mesti buka datanya, gue lupa nih. Cukup tapi lama sih, gue udah cukup perpanjang berapa kali kayaknya. Oh iya. Mungkin 2-3 kali udah renewal ya. Kan per tahun dia renewalnya. Ya udah 2-3 kali, sangat mempermudah. Workshop gue dari 2018 sudah melahirkan 160 warung kopi. Dan 2018 per hari ini 160 warung kopi. ya, yang terdata lah. Gokil. Gitu. Ada 300-an orang yang gue bina, yang gue mentoring. Wah itu aku benar-benar kagum banget sih karena 160 warung kopi itu udah berapa ribu orang yang kita bantu perekonomiannya kan, kayak mereka bisa buka locker untuk orang-orang luar sana. Wah itu sangat-sangat luar biasa. Karena aku jujur sih belum pernah lihat workshop yang cara buka warung kopi. Ya gue sebetulnya pelatihan gue tuh sederhana sebetulnya, simple dan apa ya? Ini lebih ke sharing Uncle Joe ngebangun warung kopinya. Jadi bukan teori-teori ekonomi yang gue serap, gue taruh di situ enggak. Jadi literally experience-nya Uncle Joe sampai sekarang running. Dan ketika gue bikin workshop juga kan banyak orang yang mungkin julid ya. Ini udah rame jualan kelas gitu ya. Ya itu dimanapun, di fase apapun ya. Nah gue itu sebelum gue rame gue udah buka kelas itu. Karena berangkatnya dari keresahan. Keresahan, gue merasa ini gue mau belajar sama siapa bikin warung kopi. Gak mungkin gue datang ke warung kopi, cukuk datang mau ketemu ownernya dong, gue mau nanya-nanya. Ya, gak mungkin. Ya gak etis ya. Kalau sekarang gue udah siapin either yang bergratis maupun yang berbayar. Yang gratis gue udah siapin di YouTube channel gue. Ada juga ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang kenapa harus bayar ya gue udah siapin yang gratis anyway. Iya. Gitu. Kalau yang berbayar karena gue sejak gue rame di sosmed itu banyak banget yang ngajak ketemuan bro. Nah sekarang kalau gue ketemuin tiap hari, mungkin gue meninggal duluan kayaknya. Itu ngajak ketemuan dalam konteks ketemuan mau ngobrolin bisnis kopi gitu. Tapi diskusi gratis kan kayak. Gratis jadinya. Gue bukan masalah soal gratisnya ya. Iya ngerti. Waktunya yang terbuang kalau gue ngeladenin tiap hari gitu. Otomatis. Jadi gue kumpulin lah di satu kelas, workshop aja deh. Udah lebih clear gitu, jelas. Workshop di 1 bulan sekali, kalau lu mau ketemu ngobrol, kita ngobrol di workshop. Nah di luar workshop gue nggak gue temuin. Kenapa? Karena kalau gue temuin banyak bro. Sejak rame di sosmed gitu, di YouTube, di Instagram. Iya, jadi menurut aku sih benar solutif banget daripada nih orang kita mau ketemu semua. Iya. Akhirnya kita ada satu platform nih yang bisa mengumpulkan semuanya gitu. Clear gitu, jelas di situ. Tujuannya orang ikut workshop dan dia berani berinvestasi, berbayar. Tentu orang-orang yang memang serius. Nah, sedangkan kalau yang datang yang pengen ketemuan, agendanya gue juga bingung nih, orang serius atau enggak. Terus ketika gue mau sharing, ini gimana gitu. Kayak lebih enak gue taruh di satu platform workshop, udah ketemu aja di situ ngumpul kita, diskusi. Lebih clear.
Oke, jadi di workshop ini tadi udah ngebantu sekitar 300-an orang yang bangun 160 kedai kopi. Iya. Dan kira-kira apa sih yang Uncle Joe bahas gitu? Uncle Joe diskusikan di workshop ini sehingga orang-orang itu kayak bersemangat untuk bangun kedai kopi. Karena di luar sana kan teori banyak nih. Ya. Teori, nggak semua bisa beraksi. Tapi ini rata-rata malah beraksi dan bisa bangun coffee shop loh. Jadi di workshop itu experience-nya Uncle Joe ngebangun secara low budget. Jadi kata kunci di low budgetnya itu sebetulnya. Kenapa orang tertarik mau ikut workshop? Satu, memang gue ngebahas experience gue sharing dari step 0 sampai ke pembukaan openingan. Perizinan, terus tools apa aja yang kita mau beli, dan teknik low budget, bahkan sampai ke digital marketingnya kita breakdown buat peserta workshop. Yeah. Yang kedua, peserta workshop juga akan mendapatkan supplier dan vendor, gue buka 100%. Jadi supplier yang kredibel yang kita punya, gue share ke mereka. Jadi mereka nggak pusing ataupun bingung nyari lagi siapa yang gue mau belanja barang A, B, C, D. Yeah. Langsung produsen. Jadi bukan lu ikut workshop terus lu nanti keluar dari workshop belanja susunya di supermarket gitu, bukan. Tapi langsung di pabrik, di produsennya. Kita udah siapin itu. Jadi selama gue bikin warung kopi, gue kumpulin lah asosiasi supplier dan vendor yang gue siapin buat peserta workshop. Lalu mereka juga akan mendapatkan komunitas. Isinya tuh para owner coffee shop. Nah itu yang keren ya. Nah karena menurut gue workshopnya sendiri tuh bukan dagingnya. Tapi justru yang dagingnya tuh adalah komunitasnya. Kenapa? Karena menurut gua kita tuh perlu berada dalam lingkungan yang kondusif, yang satu pemikiran progresif gitu ya. Itu isinya harus owner coffee shop. Kenapa gue jarang gabung sama komunitas? Karena isinya tuh employee, bukan makanan gua. Nah, gue butuh menciptakan satu ekosistem di mana orang itu diskusinya adalah lu gimana training karyawan lu, lu gimana ngatasin kebocoran di bisnis lu, sesama owner, soalnya itu materinya owner, ngurus perizinan, ngurusin ada di platform online dan lain-lain, itu materi owner bukan di employee. Nah gue siapin komunitasnya, bahkan ketika lu ngalamin pandemi orang kan ngerasa sendiri, aduh gue drop nih omset, tapi kalau lu ada temennya di komunitas itu seru banget gitu, walaupun ngalamin masa sulit. Karena ramean, jadi kita diskusi ide dan lain-lain. Kita bisa saling nguatin jadinya satu sama lain. Nah, itu mereka yang dapetin itu. Yang terakhir mereka mendapatkan program mentoring, pendampingan sama Uncle Joe secara lifetime. Jadi setelah ikut workshop, gua nggak mau lepasin begitu aja. Gue pengen mereka itu jadi. Karena goals gue adalah melahirkan entrepreneur, pengusaha untuk bisa berdampak buat Indonesia, bisa menyerap banyak lapangan pekerjaan. Nah karena goalsnya ke sana, gue nggak mungkin orang ikut workshop terus lepas begitu aja. Gue pengen tahu tuh mereka bagaimana bisnisnya, ngebangunnya, bagaimana apa yang dihadapin sama mereka di lapangan, kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala, tantangan yang mereka hadapi. Ayo hubungin gue, kita diskusi. Mungkin gue udah ngalamin itu, lu belum. Gitu, gue bisa sharing yang gue experience gue. Jadi gue pengen dampingin mereka sampai gue tuh nggak dibutuhin lagi, gitu. Jadi mereka udah mandiri, gue seneng. Ada beberapa memang coffee shop udah buka 2-3 cabang, udah dia nggak pernah ngehubungin gue lagi, karena mereka udah mandiri gitu, udah bisa running sendiri. Mungkin ada juga yang buka workshop sendiri kok. Mungkin bahkan gue encourage untuk itu. Iya. Gitu. Ada yang bikin juga. Itu ngelanjutin kayak amal jariahnya, jadi ilmu yang bermanfaat justru ya. Tapi sayangnya nggak ada yang running bisa sekonsisten gue. Sayangnya itu, padahal gue sangat mengencourage mereka untuk melakukan. Cuman memang itu kan lebih lagi ke passion ya. Benar. Kalau passion lu di tentang videografi ya berarti lu bikin workshop videografi. Back to passionnya lu apa? Benar, intinya. Kalau ngikutin yang gue punya, karena gue passionate banget sama ini bro, goals gue. Kalau cuma duplikat karena hanya untuk kedainya rame, nggak running. Iya. Itu di konteks apapun bakal real kok. Nah, itu terus, paling yang bisa gue, yang peserta workshop akan dapetin. Wah, yang menurut aku yang paling mahal tadi sih komunitasnya ya. Yep. Apalagi semuanya owner dan kalian tuh bakal ngerasain ups and downs-nya, progress owner. Dan yang tadi aku paling suka sih di bagian kalau kita di lingkungan yang benar-benar progresif, secara nggak langsung kita mau nggak mau juga belajar, dan kita bisa belajar di kesalahan-kesalahan orang-orang sebelumnya kan. Dan itu mesti worth it banget sih, mau berapapun harganya, karena kalian bakal tahu progresnya. Itu yang gue kasih buat peserta workshop. Oke, thank you banget for coming Uncle Joe. Ini ya benar-benar insightful banget. Semoga teman-teman di sini juga
bisa langsung belajar Iya. langsung dengan Uncle Joe gitu. Thank you guys.